Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizik Fitra Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengertian dari folklore. Mungkin dari teman-teman semua masih berasa asing pengertian dari folklore itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian folklore menurut para ahli. Yang pertama, menurut James Dananjaja. Folklore itu merupakan sebagian kebudayaan tradisional suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun di antara berbagai macam kolektif apa saja yang disebarkan dalam versi yang berbeda-beda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Sedangkan menurut Alan Dundes dalam esainya Devolutionary Premise and Folklore Theory menjelaskan bahwa selama manusia itu berinteraksi dan dalam perjalanan yang menggunakan bentuk komunikasi tradisional, maka folkloris atau para ahli ini akan terus memiliki peluang emas untuk mempelajari cerita rakyat. Nah, kata folklore sendiri ini berasal dari dua kata dasar, yaitu folk dan lore. Folk itu artinya kolektif, sedangkan lore itu artinya tradisi dari folk. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, folklore adalah ada tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun temurun akan tetapi tidak dibukukan. Nah, perkembangan folklore sendiri ini tidak hanya terbatas pada satu bidang profesi saja. Artinya folklore ini dapat dikembangkan oleh semua jenis profesi, termasuk nelayan, pedagang, peternak, pemain sandiwara, guru sekolah, mahasiswa, tukang beca, dan lain sebagainya. Demikian juga penelitian folklore bukan hanya terhadap satu suku saja, akan tetapi untuk semua jenis suku, baik itu suku Sunda, Bugis, Manado, Ambon, Betawi, dan lain sebagainya. Nah, agar dapat membedakan antara folklore dengan kebudayaan lainnya, harus diketahui ciri-ciri dari pengenal utama folklore. Nah, folklore ini sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran dan pewarisnya itu biasanya dilakukan secara lisan, yaitu melalui tutur kata dari mulut ke mulut dan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Yang kedua, folklore ini bersifat tradisional, yaitu disebarkan dalam bentuk relatif atau dalam bentuk standar. Lalu yang ketiga, folklore sendiri berkembang dalam versi yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan penyebarannya secara lisan, sehingga folklore ini mudah mengalami perubahan. Tapi bentuk dasarnya juga tetap bertahan. Lalu yang keempat, folklore ini menjadi milik bersama dari masyarakat tertentu. Dan yang terakhir, folklore ini bersifat anonim. Artinya sudah tidak diketahui lagi nih siapa orang yang membuatnya. Uh, James Harold Bernhardt, seorang ahli folklore Amerika Serikat, membagikan folklore ini ke dalam 3 kelompok besar berdasarkan tipenya, yaitu folklore lisan, sebagian lisan, dan bukan lisan. Yang pertama, folklore lisan. Folklore jenis ini dikenal juga sebagai fakta mental atau mentifact, yang mana meliputi yang pertama bahasa rakyat seperti logat bahasa atau dialek, slang, bahasa tabu, dan otomatis. Yang kedua, ungkapan tradisional seperti peribahasa dan sindiran. Yang ketiga, pertanyaan tradisional yang dikenal sebagai teka-teki. Yang keempat, sajak dan puisi rakyat seperti pantun dan syair. Yang kelima, cerita prosa rakyat. Nah, cerita prosa rakyat ini dapat dibagi lagi ke dalam 3 golongan besar, yaitu yang pertama myth, yang kedua legenda, dan yang ketiga dongeng, seperti Malin Kundang dari Sumatera Barat, Roro Jonggrang dari Jawa Tengah, Sangkuriang dari Jawa Barat, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada nyanyian rakyat, seperti lagu Jali-Jali dari Betawi. Lalu yang kedua, folklore sebagian lisan. Nah, folklore sebagian lisan ini dikenal juga sebagai fakta sosial atau social fact, meliputi sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan dan takhayul. Yang kedua itu ada permainan dan hiburan rakyat setempat. Lalu yang ketiga ada teater rakyat seperti lenong, ketoprak, dan ludruk. Lalu yang keempat ada tari rakyat. Yang kelima ada adat kebiasaan seperti pesta selamatan, hitanan, dan lain sebagainya. Yang keenam ada upacara tradisional. Lalu yang terakhir ada pesta rakyat tradisional seperti meruat, bersih desa, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada folklore bukan lisan.
Nah, folklore ini dikenal juga sebagai artefak, ya meliputi sebagai berikut. Yang pertama, arsitektur bangunan rumah yang tradisional seperti joglo di Jawa, rumah gadang di Minangkabau, rumah betang di Kalimantan, dan honai di Papua dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya seni kerajinan tangan tradisional. Lalu yang ketiga ada pakaian tradisional, yang keempat ada obat-obatan rakyat, yang kelima ada alat-alat musik tradisional, dan yang terakhir ada peralatan dan senjata khas tradisional. Mungkin itu saja pembahasan mengenai apa yang dimaksud dengan folklore. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.